Mohon izin, Bu. Mobilnya sudah siap. Perubahan data rakyat miskin kayak tadi karena SK Mensos nomor 92 pastinya berpengaruh sama jumlah penerima bantuan iuran yang tergabung dalam JKN atau singkatnya PBI-JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Dari data terkini yang terkonfirmasi sebagai peserta PBI-JKN ada di angka 74.420.345 dan 12.633.338 data lagi masih perlu proses checking. Kalau mengacu pada kuota nasional PBI-JKN sekitar 96,8 juta, berarti masih ada 9 juta lebih yang bisa masuk dalam kategori peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Ini yang bakal jadi PR besar. Jangan sampai yang berhak justru malah nggak menerima, cuma gara-gara datanya carut-marut. Belum lagi kalau ada yang ya sengaja mencap dirinya sebagai orang yang tidak mampu. Apa nggak kasihan sama mayoritas peserta BPJS Kesehatan yang udah bolak-balik ngeluh karena antrinya lama di Vaskes, udah gitu suka dianak-tiriin lagi. Mungkin ini juga yang akhirnya menjadi alasan BPJS Kesehatan memperkuat layanan online. BPJS Go Online. Bukan yang ini, tapi online yang memudahkan peserta BPJS Kesehatan daftar di Vaskes tanpa harus antri lagi 5-6 jam. Gak usah. Harapannya, peserta BPJS Kesehatan bisa ngecek nih rumah sakit mana yang available, dokter mana yang bisa, dan harus menunggu sampai berapa lama. Kawanku bertanya kepada kawannya, apa bedanya BPJS dengan asuransi swasta? Kawannya menjawab, BPJS itu plat merah, asuransi swasta itu plat kuning. Yang merah biasanya lebih murah, yang kuning itu bikin kantong teriak nyaring. Bagusan yang mana? Kawanku tanya lagi. Kawannya menjawab, bagus dua-duanya. Yang gak bagus adalah kalau kamu gak ikut di antara dua-duanya. Jadi bagus dua-duanya ya Pak Gufron ya. Hah? 1 miliar kripto? Wah, ini asuransi apa ini 1 miliar kripto bayarnya ya? Saya nggak mampu kalau bayar kripto. Tapi nggak apa-apa deh, ini kan lagi zaman-zaman orang banyak sakit, saya pikir-pikir dulu ya. Pikir-pikirnya gimana? Tergantung. Saya lagi mau ngobrol sama Direktur BPJS. Kita ngomongin soal BPJS Kesehatan. Pak, aku barusan ditelepon sama asuransi swasta. Kan gitu. Memang sekarang banyak sekali yang menawarkan ya. Pandemi, kemudian orang-orang semakin aware dengan jaminan kesehatan gitu. Kalau saya sih karena memang sudah ditanggung kantor ya. Jadi BPJS Kesehatan sama Ketenagakerjaan sudah langsung dari kantor. Tapi kan nggak semuanya punya kemewahan itu ya. Aku bilangnya kemewahan boleh ya Om Jody ya. Karena katanya kalau dulu orang yang tidak mampu nggak boleh sakit gitu ya. Sempat kan ada omongan seperti dilarang itu sakit. kan. Ada bukunya itu. Judulnya Orang Miskin Dilarang Sakit. Nah, pedih banget Pak, pedih banget itu bukunya, dengarnya. terbitannya. Kalau sekarang boleh Pak ya? Sekarang orang miskin kalau sakit ya yang masuk BPI dilarang bayar gitu. Dilarang bayar kalau memang masuk BPI gitu ya. Karena memang sudah ditanggung oleh pemerintah lewat BPJS Kesehatan atau mungkin banyak yang mengenalnya JKN KIS ya. Kan kalau dulu suka banyak yang bertanya-tanya kan Om, jadi apa sih bedanya gitu kan. Kalau sekarang semuanya sudah jauh lebih paham gitu kan mengenai hak tapi juga soal kewajiban. Ngomong-ngomong soal hak dan kewajiban nih Pak Gufron gitu kan. Ini kompetitif banget nih barusan nih asuransi swasta. Wajar lah ya. Wajar. Tapi kan semua akhirnya bertanya, kenapa sih kalau begitu saya ke BPJS Kesehatan aja gitu. Kenapa sih saya harus punya BPJS Kesehatan terlepas apakah mereka punya asuransi swasta atau tidak? Betul. Gitu. Sekarang saya mau nanya, mereka ya
apakah ada asuransi swasta yang menjamin semuanya? Artinya sakit sampai parah pun ya dijamin tanpa batas. Ada nggak? Biasanya kalau asuransi swasta itu tergantung preminya. Ada Iya, yang kalau preminya semakin tinggi. Dan biasanya ada upper limitnya, jadi ada batasannya. BPJS nggak ada. Jadi antara BPJS yang tadi disebut nyanyiannya plat merah sama Jahil asuransi swasta ya. Itu saling komplement sebetulnya. Itu yang orang banyak tidak tahu. Jadi tidak cukup hanya punya asuransi swasta. Kalau yang punya ya. Apalagi yang nggak punya dua-duanya tadi. Nah oleh karena itu baiknya memang kita punya BPJS tidak saja sebagai sebuah perlindungan untuk kesehatan dirinya dan keluarganya, tetapi selain juga kewajiban, tapi ini kultur budaya kita saling gotong royong. Kalau kemudian nggak sakit, ya itu sebetulnya uangnya dipakai yang sakit, jadi saling membantu seperti itu. Ide saling menjaga ini kan sebenarnya menarik sekali ya, sangat cocok dengan orang Indonesia sekali ya. Tadi gotong royong, kemudian saling taking care of each other gitu. Karena kayak misalnya saya nih dari sekian tahun saya bayar iuran BPJS Kesehatan baru sekali saya pakai. Atau kemarin kayak mama saya akhirnya dimaksimalkan penggunaan BPJS Kesehatannya. Gitu. Tapi kan banyak juga yang berpikir bahwa kayaknya saya nggak mampu deh kalau untuk bayar satu kakak ini saya banyak banget orangnya anggota keluarganya Pak. Nah itu gimana caranya untuk meyakinkan mereka bahwa tetap harus nih, tetap harus. Anda bisa kok sebenarnya membayar. Kalau tidak mampu ya dan kemudian memang masuk kriteria itu malah nggak perlu bayar. Jadi dia harusnya memiliki hak untuk dibayarin gitu. Jadi tidak perlu dipusingkan. Nah bagi yang mampu ya tentu harus iuran bayar. Kalau dia satu keluarga, nah itu maksudnya adalah memang ada cross subsidi, ada satu sistem. Sebelum cross subsidi dan saling gotong meroyong ke masyarakat luas, di antara keluarganya dulu dong. Jangan hanya yang sakit saja yang daftar. Kalau yang daftar hanya yang sakit saja dan semua orang berpikiran seperti itu. Takutnya gitu ya mikirnya. Iya, semua akan berpikir seperti itu. Apa yang terjadi di dalam ilmu asuransi kesehatan disebut adverse selection. Jadi yang ikut yang sakit-sakit semua. Nah kalau sesama yang sakit, ya uangnya jelas kurang gitu. Maka nggak ada subsidi silangnya. Nggak ada subsidi, nggak ada konsep gotong royong. Padahal yang kita terapkan itu kan konsep gotong royong. Nah jadi kalau ngomongin soal konsep gotong royong, tapi kan tetap ujung-ujungnya kan ada yang harus dibayarkan nih Pak. Nah ya wajar lah ketika yang memang harus dibantu iurannya atau pemerintah sudah mensubsidi gitu. Boleh diupdate berarti terakhir berapa subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Iya, jadi untuk yang tidak masuk PBI ya. Ya, tidak masuk PBI. Kalau PBI iurannya kan yang bayari pemerintah. Jadi kalau nggak boleh bayar kalau tadi. Iya. Maksudnya kalau sakit waktu itu kan orang miskin dilarang sakit. Kalau sekarang orang miskin yang masuk PBI kalau sakit dilarang bayar. Sebetulnya. Nah, jadi kita kembali lagi kalau bagi yang tidak masuk PBI, nah itu sebetulnya bayarnya 42.000 untuk yang kelas 3 itu. Tetapi nah dia cukup bayar 35.000. Yang 7.000 dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu. Jadi artinya ada bantuan, ada kemudahan yang supaya sebenarnya sih kalau saya pikir ya sebanyak mungkin orang akhirnya punya BPJS Kesehatan ya Pak ya. Harusnya begitu. Akhirnya nanti siapa yang memastikan sebanyak mungkin orang ini untuk masuk ke tentu BPJS Kesehatan? Pemangku kepentingan termasuk masyarakat sendiri ya kalau ada BPJS Watch, ada Yayasan Konsumen, Keluarga, dan BPJS juga, dan termasuk Kementerian Kesehatan, dan semua bertanggung jawab untuk bisa bersama-sama bahwa masyarakat kita ya itu memiliki jaminan, terutama jaminan kesehatan. Ini kan nyebut-nyebut tadi Yayasan Konsumen, kayaknya kita harus mengundang satu orang lagi nih habis ini. Itu yang mau coba menghubungi supaya Pak Tulus gabung sama kita, tapi habis jeda ya Pak ya, biar semakin hangat obrolannya. Bisa jeda. Kemarin ketika Mensos mengeluarkan SK nomor 92 tahun 2021 Pak soal revisi jumlah penerima bantuan, itu kan kemudian banyak juga yang bertanya-tanya. Di mana kesehatan merupakan hak asasi ya. Hak asasi bagi warga negara dan negara artinya harus menjamin untuk itu.
supaya kafe aku nggak dikomplain dan pelanggan tidak komplain. Jadi disuguhkan minuman dulu. Mantap, waduh. Nah, emang kan sebenarnya biasanya gitu ya, apalagi kalau berhubungan dengan masyarakat tuh kita harus hati-hati banget ya, Pak Gufron ya. Karena kadang-kadang kan orang yang sakit itu kan pengennya mudah, cepat, dan lain-lain gitu. Tapi tentu memang sistem ini belum sempurna. Tapi sangat baik karena sudah bisa mengcover kebutuhan banyak orang gitu. Ngomong-ngomong soal tadi kepuasan pelanggan gitu ya, aku mau undang Pak Tulus ya, barengan ya. Pak Tulus apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Baik, Mbak Niti. Kalau levelnya Pak Tulus ngomong ya baik, alhamdulillah, berarti memang hatinya udah lagi senang banget nih kayaknya. Tapi ngomongin soal BPJS Kesehatan ini kan memang tricky sekali ya Pak ya. Kita membutuhkan ini. Artinya sebagai warga negara yang memang senang karena difasilitasi oleh pemerintah. Ini kan sebenarnya kebutuhan mendasar ya. Kalau kita melihat di negara-negara maju, kita lihat di Amerika Serikat mereka punya social security number gitu kan. Atau gak usah kejauhan kalau Pak Gufron tadi bilang gak usah kejauhan dan gak usah ke Amerika. Kita lihat negara-negara ASEAN aja, mereka sudah punya sistem jaminan kesehatan yang sebegitu rapi. Saya pengen ke Pak Tulus dulu. So far apa yang seharusnya dilakukan gitu untuk memastikan bahwa masyarakat ini mendapatkan haknya di jaminan kesehatan? Ya, baik Mbak Nitya dan Prof. Gufron yang saya hormati. Jadi memang program JKN ini kan kalau kita lihat merupakan kehadiran negara dan keberpihakan negara terhadap warga negaranya, di mana kesehatan merupakan hak asasi ya. Hak asasi bagi warga negara dan negara artinya harus menjamin untuk itu. Nah, kehadiran JKN ini menjadi transformasi bagi masyarakat ya, karena yang tadinya seperti campaign orang miskin dilarang sakit, maka sekarang tidak seperti itu. Ini sebuah transformasi yang luar biasa, di mana masyarakat miskin sekalipun dia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang handal, yang kemudian bisa diselamatkan dan disembuhkan dari sakitnya dengan prinsip gotong royong ya, sebagai sebuah prinsip asuransi sosial yang ada di dalam program JKN ini. Ini yang saya kira menjadi dasar bahwa program JKN adalah bentuk kehadiran negara, bentuk keberpihakan negara, dan secara ideologis ini merupakan hal yang transformatif karena kemudian menjadi karpet merah bagi masyarakat miskin misalnya, atau masyarakat setengah miskin untuk tidak takut lagi sakit walaupun kita menghindari untuk tidak sakit. Saya kira itu satu poin yang sangat mendasar. Kalau Pak Gufron tadi bilang, jangan dilupakan mereka yang tidak mampu. Artinya pemerintah kita banyak membicarakan soal kelompok miskin ekstrim, kemiskinan yang sangat ekstrim, dan lain-lain. Tapi kan tidak mampu ini juga kemarin harus diperhatikan. Saya sempat ingat kemarin ketika Mensos mengeluarkan SK nomor 92 tahun 2021 Pak soal revisi jumlah penerima bantuan. Itu kan kemudian banyak juga yang bertanya-tanya karena ada sekian juta yang keluar akhirnya. Saya melihat ini sebagai sebuah problem baru. Menurut Pak Gufron? Iya, saya kira ini sebuah bisa merupakan risiko ya. Artinya orang yang sebetulnya itu butuh ya, tidak mampu. Nah, kemudian dia tidak tahu, tiba-tiba nanti ya saya bukan peserta BPJS gitu, waktu butuh, itu akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Pemda ya, khususnya Dinas Sosial itu yang barangkali sudah punya datanya untuk segera ditindaklanjuti itu. Karena ini masalah validitas, reliabilitas dari data juga gitu ya. Tetapi untuk perlu kita ketahui di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita ya, di pasal 34 terutama ayat 2 itu negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu ya, dengan martabat ya, kemanusiaan gitu. Jadi artinya bahwa ini jaminan sosial tidak hanya untuk masyarakat miskin ya, yang harus juga meningkat martabat kemanusiaan, tapi yang tidak mampu. Tidak mampu sebagaimana tadi disampaikan Pak Tulus ya, itu ada sadikin, orang sakit sedikit jadi miskin. Iya, tapi dia bukan miskin sebetulnya, tapi tidak mampu. Nah, ini harus dibedakan. Jadi yang dibantu itu sebetulnya tidak termasuk tidak mampu, bukan hanya miskin gitu. Kekhawatiran Pak Tulus juga sama, karena kan sebenarnya soal tumpang tindih data ini kan udah permasalahan yang ya menahun pekerjaan rumah begitu ya Pak Tulus ya, di semua lini, terutama kalau di Kemensos dan Kemenkes ya.
Saya pikir kemarin yang dilakukan oleh Kemensos itu juga bagian yang kita suarakan, di mana pemerintah melalui Kemensos kita dorong untuk melakukan cleansing data. Cleansing data dalam arti kita tahu bahwa mungkin atau juga masih banyak ada orang yang belum berhak, tidak berhak mendapatkan PPI, ternyata mendapatkan atau sebaliknya. Sehingga di lapangan memang sampai detik ini sebenarnya termasuk di kampung saya ini Pak Dirut di Purworejo itu banyak sekali orang-orang yang notabene sebenarnya tidak mampu tapi tidak di-cover oleh PPI. Mengapa? Karena punya bisik misalnya dia tidak dekat dengan kelurahan, dia dekat dengan RT, RW dan segala macam. Ini yang saya kira juga menjadi sangat rawan ya, di mana masyarakat yang memang sebenarnya berhak untuk mendapatkan akses PPI, dia tidak dapat karena walaupun di lapangan memang ada semacam faktor like dan dislike, itu harus kita telaah bersama. Sehingga ini yang saya kira menjadi PR bagi pemerintah, dan juga saya nggak tahu apakah BPJS Kesehatan bisa juga menjadi trigger untuk masalah-masalah yang seperti ini gitu. Sehingga jangan sampai ada kategori sosial yang sebenarnya layak PPI ternyata tidak mendapat kata karena faktor like dan dislike di lapangan gitu. Padahal targetnya kita pengen mencapai universal health coverage ya, Pak Gufron ya kalau nggak salah ya 2024. Udah jelas tahun 2024 itu kita harus mencapai 98%. Visible nggak? Ini kita ngomongin real deh, belum lagi dengan temuan lapangan oleh Pak Tulus. Iya, itu kalau kita komit dan serius visible. Kalau semuanya komit. Betul, jadi memang ini harus semuanya serius kan. Kalau tidak, tentu sulit mencapai universal health coverage di tahun 2024 98%. Nah, ini nunjuknya kemana nih? Aku mesti ke Pak Tulus nih. Ini ke semua, kita tidak menunjuk seseorang, suatu lembaga ya, tetapi sebagai bangsa lah kita harus bersama-sama gitu. Karena jangan sampai tadi yang sampaikan Pak Tulus juga, orang yang memiliki hak ya, itu tidak mendapatkan akses dan manfaat ya, jaminan yang dimana tadi saya sampaikan di Undang-Undang Dasar kita di pasal 34 ayat 2 itu negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional ya, bagi seluruh rakyat gitu, termasuk tadi bagaimana istilahnya memperkuat ya dan juga memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan gitu. Jadi itu harus didorong gitu. Dan kalau semua serius, semua komit, saya kira bisa. Untuk itu bagi tadi yang data tadi, ini kesempatan di pemerintah daerah untuk segera mengecek benar nggak ini datanya. Untuk segera apakah mereka benar-benar yang harus menerima manfaat? Dan sampai yang tidak mendapatkan, harusnya berhak mendapatkan, tidak mendapatkan, atau sebaliknya tadi disampaikan Pak Tulus untuk cleansing. Jadi dia tidak berhak mendapat malah mendapat PPI, itu nggak benar gitu. Dan harus dikembalikan kepada mereka yang memang berhak untuk mendapatkan tadi. Karena ketika sudah mendapatkan manfaatnya saja banyak yang harus ditempuh ya Pak Tulus ya. Abis ini kita cerita lagi soal temuan-temuan memang real sekali bagaimana orang yang menggunakan BPJS Kesehatan tapi harus menemui beberapa tahapan yang akhirnya membuat orang kadang-kadang berpikir dua kali untuk memaksimalkan penggunaan BPJS Kesehatan. Kenapa dan bagaimana caranya supaya bisa lebih baik? Kita bahas usai jeda. Monggo diminum dulu Pak, supaya nanti kalau direview. Nah ini memang ada problem infrastruktur, problem sumber daya manusia dan juga fenomena yang sakit. Yang diceritakan Pak Tulus gimana tadi, infrastrukturnya kurang, SDM-nya kurang, memang itu tugas BPJS. BPJS itu ampun antrenya, saking banyaknya pasien, dokternya kewalahan. Oh, diagnosa jadi serba cepat, moga-moga obatnya tidak diseragamkan. BPJS itu berjasa besar untuk pasien berpenyakit berat, jantung, kanker, ginjal dan sebagainya. Jika ditanggung sendiri, mana tahan. Mana
keringet dingin langsung kayaknya kalau nungguin bilnya ya. Tapi temuan-temuan ini juga yang banyak dikeluhkan juga ya, Pak Tulus ya, soal antriannya ampun deh. Apalagi kalau memang masuk rumah sakit rujukan yang rumah sakit B atau A, ya memang kan mereka ini menangani banyak sekali pasien dengan penyakit-penyakit yang berat tadi ya. Pak Tulus, boleh diceritain nggak? Boleh dicurhatin mumpung ada waktu. Ya, betul. Saya kira ini keluhan yang klasikal dari masyarakat sebagai peserta JKN atau BPJS Kesehatan. Jadi antrian itu saya kira ada dua lini ya, antrian dalam obat jalan dan antrian untuk tindakan-tindakan medis yang berat. Ya sampai detik ini saya kira kemarin saja di tangga saya, dia di satu rumah sakit di Pasar Bu, dia antri untuk satu kontrol, tetapi karena antrinya luar biasa, masyarakat ini yang anggota PPI akhirnya semacam menyerah ya, nggak maulah pakai BPJS. Ngedrop gitu ya langsung ya. Dia pakai yang bayar sendiri, out of pocket. Nah ini saya kira PR agar antrian-antrian di rumah sakit, di Vaskes itu memang didorong untuk melakukan digitalisasi ataupun inovasi-inovasi pelayanan sehingga tidak ada antrian yang ada. Waktu itu saya bilang ya kalau nggak mau antri mestinya mendaftar dulu lebih pagi sehingga bisa lebih awal untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit yang bersangkutan. Nah kemudian antrian yang ekstrim itu kalau ada tindakan-tindakan operasi medis yang berat itu juga masih antri. Tahun kemarin, mudah-mudahan mungkin sekarang sudah mengalami perubahan ya. Tahun kemarin ponakan saya harus mengalami operasi jantung, itu waktu itu harus dieksekusi nunggu 2 tahun lagi. Wah, 2 tahun lagi ya. Tapi setelah saya cek ke pimpinan rumah sakit dan juga ke Pak Dirut BPJS yang dulu, itu memang antrian yang luar biasa karena ini penyakit jantung anak luar biasa tinggi saat ini. Nah ini memang ada problem infrastruktur, problem sumber daya manusia dan juga fenomena yang sakit itu memang saat ini sangat membludak ya, orang yang tadinya tidak ke rumah sakit tapi karena ada akses sehingga dia datang ke rumah sakit termasuk untuk operasi-operasi yang besar sekalipun. Ini saya kira memang kalau kata yang sering dipantau gitu ya oleh orang-orang yang mengantri BPJS adalah pemberkasan. Nah ini kan selalu pakai pemberkasannya dari jam berapa Mbak biasanya gitu. Ini saya juga pengalaman. Artinya memang kami wajar lah ketika sesuatu yang jauh lebih gratis atau jauh lebih murah itu pasti ada administrasinya agak berbeda. Tapi kan pastinya pengennya lebih maksimal ya Pak. Sudah punya aplikasi JKN sebenarnya. Sejauh mana ini bisa membantu? We're going digital. Betul, ya justru itu makanya yang disampaikan Pak Tulus itu benar ya. Cuma tadi itu harus antriannya lebih pagi itu model kuno. Jadi tapi masih terjadi loh Pak. Iya terjadi tapi kuno. Artinya itu orang yang masih berpikir kuno. Maka BPJS berpikir digitalisasi tadi modern. Nah caranya gimana? Kita kembangkan terobosan inovasi dengan mobile JKN. Mobile JKN itu sudah dipakai sekitar 76% dari pelayanan primer ya dirawat di FKTP istilahnya. Jadi peserta itu tidak perlu datang ke fasilitas sesuai menunggu 5-6 jam. Jadi kami dilantik Senin, Minggu itu ada WA itu yang Pak gara-gara kami peserta BPJS kami harus menunggu 5-6 jam ya. Makanya kami quick win-nya pertama itu meningkatkan mutu, mengurangi antrian. Apalagi kalau kemarin pandemi kan tidak boleh kerumunan. Justru itu untuk kita ketahui Bu, setelah kita kembangkan sistem inovasi dengan mobile JKN dan Pandawa dan banyak hal lagi ya. Call center kita sekarang tidak perlu menghafalkan panjang 1.500-400 cukup 165. Jadi gampang ya. Nah itu kita dengan mengisi mobile JKN download dulu ya. Nah itu kita tahu ya mau dilayani jam berapa, antrian jam berapa. Tapi tergantung rumah sakitnya nggak sih Pak? Iya, tapi ini kita ke layanan primer dulu ya. Nah nanti layanan primer kita juga bisa connect ke rumah sakit. Nah itu tahu kira-kira rumah sakit itu sudah penuh belum bornya tadi ya. Kira-kira jangan sampai dirujuk di rumah sakit penuh balik lagi. Nggak dapat. Itu saya sampaikan tadi kuno ya. Nah kita sudah digitalisasi ini dengan inovasi baru. Yang kemarin kalau masyarakat itu ke kantor cabang BPJS, satu ruangan itu bisa 300 ya, bahkan bisa lebih ya, ada yang 200.
sekarang maksimum 15, bahkan umumnya kurang dari 10 orang. Nah, kenapa? Karena cukup dari rumah, cukup dengan HP ya, yang terutama yang smartphone kayak gitu. Cukup menjadi solusi nggak Pak Tulus? Karena kan kalau kita ngomongin soal literasi digital ini kan PR lagi ya. Artinya tidak semua orang sudah bermigrasi. Tidak bisa hanya BPJS, nggak bisa. Masa kita yang diceritakan Pak Tulus gimana tadi, infrastrukturnya kurang, SDM-nya kurang. Memang itu tugas BPJS. Nah itu, jadi harus semua gitu bersama-sama. Ini gitu. aku harus mengundang yang lain ya untuk menjawab itu ya. Iya, gitu. Ya, tapi paling tidak untuk itu saja, Pak Tulus silakan. Ya, kalau dilihat faktor masyarakat yang saat ini melek internet, itu saya kira memang penerapan pelayanan digital itu sudah sangat bisa ya, karena ada 215 juta masyarakat Indonesia yang sudah melek internet, artinya dia sudah bisa mengakses internet lewat telepon genggamnya dan kemudian bisa memanfaatkan pelayanan-pelayanan digital dari public services, khususnya dalam halnya BPJS Kesehatan. Nah, hanya faktor-faktor mungkin gangguan sinyal dan segala macam yang mungkin itu tugas dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk memfasilitasi itu. Tetapi kalau saya melihat dari pelayanan BPJS Kesehatan, kantor-kantor cabangnya memang sudah sangat luar biasa ya. Kantornya sudah seperti bank ya, tidak ada antrian dan rapi dan segala macam, itu sudah sangat bagus. Nah, yang terus harus kita dorong adalah bagaimana mewujudkan digitalisasi di Vaskes, baik tingkat pertama ataupun di tingkat lanjutan, karena itu sebenarnya yang menjadi garda depan masyarakat ketika dia melakukan pengobatan, baik rawat jalan ataupun mungkin tindakan-tindakan medis tertentu. Nah, ini memang termasuk misalnya rumah sakit dalam mendisplay jumlah kamar yang ada, yang terisiannya berapa persen dan segala macam, karena masih kalau tidak didisplay secara digital, secara transparan, kemudian konsumen akan sangka ini rumah sakitnya bohong, ya. Ini rumah sakitnya kolusi dengan pasien tertentu dan segala macam. Tapi kalau didisplay secara digital, untuk yang bayarnya pribadi gitu ya, Pak Tulus ya. Ya, kita tahu bahwa keterisian rumah sakit sekian persen, kemudian jumlah kamar yang ada sekian persen. Cuma juga masyarakat tidak ngerti bahwa kamar yang ada misalnya untuk penyakit menular ya, seperti COVID saat ini, tapi kamar yang lain penuh. Nah, ini juga literasinya masih kurang seperti itu. Ya. Artinya toh memang juga ada operasional rumah sakit yang masyarakat harus pahami. Betul sekali. Jadi begini, ada yang 100% itu under control dari BPJS. Tapi ada yang tidak 100% kontrol BPJS gitu. Jadi seperti pelayanan yang diceritakan tadi, yang antri banyak, kalau yang dalam kontrol BPJS tadi kan disampaikan sudah rapi, seperti bank, bagus kan gitu. Kalau di rumah sakit, nah rumah sakitnya, dokternya, infrastrukturnya, itu tidak sepenuhnya kontrol dari BPJS. Oleh karena itu, ya kebetulan saya dulu dekan dan ketua dekan-dekan seluruh Indonesia, dekan fakultas kedokteran ya, itu kita setiap kali itu menyumpah yang mau jadi dokter. Tidak akan membedakan pelayanan berbasis berdasar pada suku, agama, status sosial ekonomi, termasuk asuransinya, gitu nggak ada. Kalau itu terjadi, sebetulnya itu ya BPJS punya peran tapi sedikit lah gitu ya. Tapi ya ini komponen bangsa juga ikut berperan dan yang lain-lain gitu. Iya, karena ada beberapa masyarakat yang kemudian merasa kalau saya dirawatnya pakai BPJS, saya tidak mendapatkan perhatian yang penuh tadi kayak lagunya Om Jo tadi. Kalau memang ada seperti itu, kami membuka online. Kasih tahu ya, pakai Pandawa bisa, pakai Cika tadi bisa, ya Pandawa itu WA, WhatsApp. Pakai mobile JKN bisa, pakai call center 165 bisa. Berapa sering? Oleh karena itu sekarang kami ingin memberdayakan rumah sakit dan rumah sakit untuk meningkatkan kinerjanya. Kami ingin bayar secepatnya, bahkan belum kami verifikasi, kalau bisa sudah kami bayar gitu, meski belum komplit ya. Nah, untuk apa? Untuk kita nilai kinerjanya. Jadi kalau banyak input-input seperti itu, wah rumah sakit ini akan kita
komunikasikan ya. Kalau tetap gitu terus ya mungkin kita bisa putus kontrak atau apa. Gitu. Artinya evaluasi berjalan dua arah juga ya. Iya, kalau kita gitu. Bicara soal pelayanan masyarakat, apalagi yang memang mereka sudah bayar. Ngomong-ngomong soal bayar, ini kayaknya ada titipan terakhir dari Pak Tulus tadi. Gimana kabarnya untuk yang isu soal bayar yang disamaratakan? Nanti dijawab tapi Pak Gufron ya. Terima kasih Pak Tulus karena sudah bareng-bareng. Titipan pertanyaannya akan Nitya pastikan Pak Gufron jawab di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih karena sudah gabung ngobrol-ngobrol sama kita. Sehat-sehat terus Pak Tulus. Ya, amin. Terima kasih. Dijawab ya Pak di sini ya Pak ya. Titipan dari Pak Tulus tadi. Terima kasih Pak Tulus. Ketemu darat. Monggo, mari. Apa benar ada wacana penyamaan tarif sebesar 75.000? Kita juga tidak ingin semua program itu tiba-tiba harus dimasukkan yang di luar kemampuan dan tidak dihitung ya iurannya oleh penghitung ya sehingga defisit lagi. Nah, meskipun Pak Tulus ya udah nggak gabung di sini, tapi pertanyaannya tetap harus jawab Pak. Kalau kan nanti Pak Tulus ngambek ke saya. Boleh. Artinya ini pertanyaan yang memang sebenarnya banyak diutarakan oleh masyarakat. Ya. Apa benar ada wacana penyamaan tarif sebesar 75.000 ini untuk rawat ya kalau nggak salah ya. Akhirnya kelas 1, 2, 3 itu akan sama iurannya 75.000. Itu yang menjadi fokus sekarang kah? Atau sebenarnya itu cuma ya lempar biasa, umpan lambung aja? Gitu. Ya memang banyak diskusikan mengenai kelas rawat standar ya. Tetapi kami ingin itu fokus kita itu lebih ke arah mutu. Bagaimana standar itu standar mutu ya. Bagaimana masyarakat itu mendapatkan layanan BPJS itu layanan BPJS yang bermutu gitu. Jadi untuk itu menurut kami ya memang layanan yang bermutu itulah orientasi kami. Jadi begitu. Jadi kalau memang targetnya BPJS Kesehatan meningkatkan mutu, ini kan nggak bisa terjadi kalau tadi ya prinsip gotong royongnya itu nggak tercipta. Berarti kan harus sebanyak mungkin akhirnya orang yang ikut kepesertaan dong. Kalau enggak kan subsidi silangnya nggak akan berjalan. Ya, jadi kami ingin universal health coverage tercapai, semua orang di Indonesia itu mendapatkan kesempatan untuk menjadi peserta jaminan kesehatan. Selain itu mereka kemudian di dalam melakukan katakanlah butuh akses pelayanan kesehatan itu tanpa kesulitan ekonomi dan dimanapun di Indonesia itu mereka bisa akses kapanpun dengan kualitas yang bagus, mutu yang bagus gitu. Dilayani dengan senyum, fasilitasnya itu bagus, antriannya bisa ya wajar dan lain sebagainya. Seperti antrian itu. Wajar, wah ini langsung diamini sama semua orang nih Pak langsung ya. Jelas dan tolong bisa digunakan mobile JKN untuk bisa dia tahu kira-kira berapa lama dia harus antri seperti itu. Ya, jadi tidak perlu tadi 6 jam dan lain sebagainya seperti yang diceritakan Pak Tulus itu karena mohon maaf masih illiterate di dalam digitalisasi. Saya yakin yang diceritakan tadi dia belum pakai mobile JKN. Karena kalau yang saya dengar sebenarnya Indonesia sudah menjadi benchmark ya Pak. Iya, benar lah. Kebetulan Indonesia ini menjadi ketua TC Health. ISA adalah International Social Security Association yang anggotanya 160 negara. Termasuk beberapa tahun yang lalu kita diundang oleh negara India untuk sharing bagaimana Indonesia kok bisa bagus begitu. Bahkan Malaysia ya kurang lebih semingguan yang lalu kita diundang juga, itu mereka heran. Dan profesornya itu menyampaikan ini loh, tahun 93 atau 95 ada koran mereka mau reformasi ke arah asuransi kesehatan sosial. Lah kok Indonesia lebih dulu, Malaysia sampai sekarang belum. Seperti itu. Jadi Pak Gufron banyak kemudian dihadapkan dengan apa yang sedang dikejar oleh negara-negara lain. Ya. Ternyata kita memang sudah memulai, tapi PR-nya tetap banyak ya Pak? Tetap banyak, tantangan cukup banyak karena ini kepentingannya juga banyak ya dan melibatkan banyak dana, banyak masyarakat, banyak pemangku kepentingan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau ngomongin soal dana kan sudah tidak seperti 2019 dong ya Pak ya? Saat itu yang PR-nya masih membuat pusing kepala. Iya, sekarang kita sudah positif ya. Meskipun orang tidak suka dibilang positif, sukanya dibilang negatif sekarang ini gitu. Tetapi kita juga tidak ingin semua program itu tiba-tiba harus
masukkan yang di luar kemampuan dan tidak dihitung ya iurannya oleh penghitung ya, sehingga defisit lagi seperti itu. Kita tidak ingin seperti itu karena sustainabilitas dari program JKN KIS ya, di mana negara hadir itu harus terus gitu. Oke, jadi artinya kalau memang Anda mempunyai pilihan untuk memiliki asuransi swasta itu monggo ya. Itu silahkan ya, dan kita pilihan. Bisa kerjasama ya. Iya, karena ada sekarang banyak yang sudah bisa double claim, intinya begitu ya Pak ya. Iya, tapi tidak hanya double claim ya, tetapi nanti kita bisa kerjasama. Yang dulu disebut COB, sekarang ya ini istilahnya koordinasi antar penyelenggara. Badan penyelenggara jaminan atau asuransi itu kita yang bisa bekerja sama, masyarakatnya tinggal pakai aja gitu. Jadi memaksimalkan apa yang bisa di cover oleh asuransi swasta, apa yang bisa di cover oleh BPJS, mungkin seperti itu ya Pak. Dan itu saling komplement. Saya coba sekarang nanya, adakah asuransi swasta yang tadi saya bilang di awal tanpa limitasi? Nggak ada. Tapi ada kemungkinan seseorang, kita nggak tahu ya, namanya penyakit itu datang sendiri tiba-tiba ya. Orang kena COVID nggak tahu tiba-tiba kena ya, seperti itu. Nah itu kalau asuransi sosial ya yang tidak wabah ya, itu bisa dijamin ya, katakanlah cancer ya, penyakit jantung yang ini itu dijamin tanpa batas. Paling tidak orang akan beraktivitas jauh lebih tenang karena tahu bahwa ada jaminan yang melindungi. Karena seperti Pak Gufron tadi bilang, tidak ada yang pernah tahu kapan kita akan sakit. Betul. Tapi kalau memang kita sedang diberikan ujian yaitu sakit tadi, paling tidak menyusahkan anggota keluarga lain. Betul. Tidak menyusah, atau paling tidak nggak usah kemudian jadi akhirnya apa Pak, menjadi miskin karena sakit begitu ya. Dan itu menurut laporan WHO lebih dari 100 juta per tahun itu orang jatuh miskin karena sakit. Semoga sekarang udah berkurang angkanya. Semoga berkurang angkanya orang yang jatuh miskin karena sakit, tapi bertambah angkanya yang masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Itu harapannya ya Pak ya. Sekali. Supaya tadi semuanya bisa saling mendapatkan manfaat, tapi juga bisa saling memberikan manfaat satu sama lain. Karena sistem gotong royong yang memang menjadi apa ya, saya bilang nyawa lah dari BPJS Kesehatan ini ya. Terima kasih Pak Gufron karena sudah ngobrol bareng media. Aku sudah punya mobil JKN sudah lama, tapi memang belum, alhamdulillah belum perlu dimanfaatkan. Mungkin kalau Anda yang memang nanti perlu memanfaatkan, bisa menggunakan fasilitas yang sudah terdigitalisasi ini supaya tadi antriannya wajar, nggak tambah pusing kepala juga. Kalau yang anggota keluarganya kalau mau belum pindah ya, pamannya dari wah saya kok sudah lama dengan dokter tersebut, saya ingin nyoba yang lain, pindah bisa juga. Bisa juga. Atau yang memang sempat tidak aktif kemarin gitu ya, sempat karena memang ada isu penunggakan, kemudian aktif lagi. Nah ini bisa dilakukan juga oleh di mobil JKN. Terima kasih sekali lagi Pak Gufron sudah ngobrol-ngobrol bareng Nitya. Sehat-sehat. Pengennya sih semuanya sehat-sehat ya Pak ya. Semuanya sehat-sehat. Ya. Doakan. Dan kita harus jaga kesehatan, meskipun sudah punya jaminan kesehatan, harus jaga kesehatan, itu penting. Orang bijak mengatakan health is not everything, but without health everything is nothing. Everything is nothing. Udah bisa join nyanyi bareng sama Om Jody nih kalau gini. Om Jody, sambut, berikan penampilan terbaikmu. Terima kasih Pak Gufron. Siap, terima kasih. Aku percaya kamu akan tetap kuat, meski tubuhmu dilanda lara, dilanda sakit yang menjadi kamulah itu jiwa yang merdeka, pantang menyerah dihadang badai, diterjang badai kehidupan. Aku berguru padamu, jiwa-jiwa yang teguh, setia selalu pada sikap dan perbuatan. Kamu adalah cahaya, itu sinari jalanan kota ini. Kamu
adalah mata air, sirami jiwa-jiwa yang kering, sepi. Karena hidup terus mengalir menuju laut rahasianya. Jalanan panjang telah kau lewati bersama angin, debu dan hujan. Hidup adalah perjalanan, arungi ruang waktu yang terhampar. Hidup adalah sebatang pohon, tumbuh dan berkembang, layu menguning. Adalah perjalanan, arungi ruang waktu yang terhampar. Hidup adalah sebatang pohon, tumbuh dan berkembang, layu menguning. Hidup adalah perjalanan, arungi ruang waktu yang terhampar. Oh, hidup adalah sebatang pohon,